Yang dianggap ibadah dengan membacanya ini tadi itu huruf pendapat huruf. Membaca Al-Quran ini bernilai ibadah. Mempelajarinya Allah janjikan sangat mudah. Makanya tidak ada yang sekarang tafsir Al-Jalalain sendiri Alif Lam Mim itu penafsirannya adalah wallahu a'lam bimurad. Jadi hanya Allah yang tahu tentang apa yang dikehendaki dengan Alif Lam Mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bara TV, senang sekali saya Rita Darmayanti bisa menjumpai Anda di Kalam, yakni kajian agama Islam yang insya Allah acara ini nanti akan hadir setiap hari Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yakni etika ataupun tata krama berwudu yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yakni Kang Wahyu Widayana SKMA. Beliau adalah dosen sekaligus instruktur Tahfiz Institut PTIQ Jakarta dan juga penemu metode Qurani, cara cepat, cermat, dan akurat, dan sekaligus penyuluh agama Islam dari Kemenak Pandeglang. Dan buat pemirsa Bara TV yang nantinya ingin bertanya langsung, bisa di line teleponnya di 0254 220044. Ya, Assalamualaikum Kang Wahyu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Kang. Iya. Malam hari ini kan kita mengangkat tema tentang etika ataupun tata krama berwudu. Ya. Kalau misalnya berbicara tentang etika kan biasanya sesuatu yang dianjurkan ataupun mungkin diwajibkan ya. Ya, betul. Silakan bisa dijelaskan ke pemirsa untuk lebih jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Bara TV rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara Kalam. Semoga pertemuan ini membawa rahmah dan berkah bagi kita semua, dan juga pertemuan ini menjadi salah satu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Pemirsa Bara TV rahimakumullah, sebagaimana tadi dikatakan oleh Teh Rita di sini, bahwasanya memang adab atau etika ini sebenarnya di atas ilmu. Salah seorang guru saya sering sekali mengutip ucapan al-adabu fauqal ulum. Jadi adab itu, etika atau tata krama itu di atas ilmu. Bahkan dalam sebuah kitab yang cukup tipis, kitab Wasoya, di situ ada sebuah kalimat yang sungguh sangat luar biasa bunyinya. Idza lam tuzayyin ilmaka bi karami akhlaqika kana ilmuka adarra 'alaika min jahlika. Fa innal jahila ma'zurun bi jahlihi wa la'udza lil 'alimi idza lam tatajammal bi mahasinis syam. Jadi manakala engkau tidak menghiasi ilmumu, ya ilmu yang kau miliki ini dengan akhlak atau etika yang bagus, maka ilmu ini hanya akan lebih membahayakanmu dibanding ketidaktahuanmu. Karena orang yang bodoh, yang tidak tahu ini mereka dimaaf karena ketidaktahuannya. Tetapi orang yang tahu, orang yang berilmu ini tidak ada maaf lagi. Ya, apa manakala dia tidak beretika, berakhlak dengan baik. Nah, pemirsa Bara TV rahimakumullah, sebenarnya akhlak ini merupakan kesempurnaan agama dan juga tujuan utama Rasulullah SAW diutus. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi kami, kata Rasulullah, aku kata Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, Rasulullah sebagai insan yang paling mulia ini dibimbing langsung, diajar etika langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sungguh luar biasa bagusnya pengajaran Allah terhadap Rasulullah SAW. Nah, adapun kita di sini memang harus meniru bagaimana tata krama etika Rasulullah SAW. Baik dengan sesama manusia, sebenarnya etika atau adab ini lebih kepada yang lebih tinggi. Ya, lebih kepada yang lebih tinggi dari kita. Ini etika atau adab. Jadi kata Rasulullah, ta'addabu bi rabbikum. Beretikalah kalian dengan Rob kalian. Nah, pemirsa Bara TV rahimakumullah, di sini dalam setiap ibadah tentu ada tata kramanya. Nah, adapun tata krama wudu, adabul wudu dalam bahasa Arabnya, ini sebenarnya kalau di Indonesia peristilahan ini tidak familiar. Karena kita mayoritas mazhab Syafi'i, etika atau adabul wudu ini dikenal hanya dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membedakan antara sunnah wudu dengan etika atau adabul wudu. Jadi menurut mazhab Hanafi, bedanya sunnah dengan etika adalah etika ini Rasulullah hanya mengerjakannya 1 atau 2 kali saja
Nah, tidak terus-menerus mengerjakannya. Nah, kalau Imam Maliki ini mengistilahkannya dengan fadhailul wudu, keutamaan-keutamaan wudu. Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali ini lebih mengistilahkannya dengan sunanul wudu. Jadi tidak dipisahkan antara sunnah dengan etika. Ya, artinya kalau kita beretika di situ kita mendapat pahala. Karena definisi sunnah adalah kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan pun tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, pemirsa Baria TV rahimakumullah, yang pertama, karena ini kita membahas adabul wudu atau etika berwudu, sehingga mungkin tidak semua sunnah-sunnah wudu yang menurut mazhab Syafi'i ada 30 banyaknya, ini saya kemukakan. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan pertama kita berwudu itu tasmiyah, ya, artinya membaca bismillah. Kemudian ada juga yang mengatakan berdoa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci, mensucikan, dan menjadikan Islam ini memberikan cahaya bagi pemeluknya. Nah, di sini etika yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah menghadap kiblat. Ketika kita berwudu, hendaklah kita menghadap kiblat. Nah, ini artinya apa? Kalau ya? Betul, kalau memungkinkan. Karena kiblat ini adalah arah yang terbaik. Arah yang terbaik. Di situ juga diharapkan untuk terkabul doa. Apa kaitannya wudu dengan doa? Justru pemirsa Baria TV rahimakumullah, dalam pertemuan yang lalu setelah saya jelaskan, wudu ini adalah sarana pensucian diri. Sarana kita berdoa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kita membasuh anggota wudu kita ini dosa-dosa kita akan keluar, ya, akan mengalir bersama air yang menetes. Nah, artinya di sini kita harus mengisi batiniah kita dalam berwudu. Nah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Thayyib, Maha Suci. Allah tidak akan menerima kecuali dari hamba yang suci. Nah, tentu saja di sini suci adalah suci lahiriah dan batiniah. Bahkan sebenarnya kalau kita mau lebih jauh lagi, Allah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah tidak melihat bentuk dan rupa kita, tetapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Nah, jadi sebaiknya di sini memang dalam berwudu kita menghadap kiblat. Ya, karena itu lebih berkah. Demikian pula pemirsa Baria TV, ketika kita mengaji, membaca Al-Quran atau kita mengaji kitab, ya, kitab-kitab kuning, kitab gundul, di situ hendaklah diusahakan kita menghadap kiblat. Kita mendapat keberkahan kiblat. Seluruh penjuru dunia dalam ibadahnya menghadap kepada kiblat, ya kan? Barangkali kita ketika menghadap kiblat, kita mendapat juga doa orang yang di sana, gitu, yang jauh di depan kita. Nah, seperti itu. Yang kedua, hendaklah ketika kita berwudu, kita duduk di tempat yang lebih tinggi. Jadi ini ada dua hal. Pertama, duduk. Ini memang yang terbaik dalam keadaan duduk. Dan kedua, tempatnya lebih tinggi supaya tidak terciprati. Nah, kalau misalnya tidak bisa duduk, karena memang di Indonesia jarang ya ini tempat wudu yang ada tempat duduknya. Di sini ya kita berdiri, tapi hendaklah bak itu atau keran air itu ada di sebelah kanan kita. Begitu. Iya, pemirsa, nanti buat Anda yang ingin berinteraksi bisa di line teleponnya di 220044 dan kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.